Gus Miftah salah. Gus Miftah tidak mengedukasi. Gus Miftah tidak mencerminkan dari kata-katanya, dari kalimatnya, tidak mencerminkan sebagai ustadz ataupun ulama. Tetapi yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, kapanpun, dimanapun Anda menyimak atau menyaksikan video kali ini. Kita ingin ikut rame-ramean ya, ingin menanggapi sesuatu yang sangat viral hari ini, beberapa hari belakangan ini, yaitu mengenai Gus Miftah dengan si penjual es. Bagaimana respon saya melihat hal seperti ini? Jelas Gus Miftah salah banget di tempat umum, di mana setiap apapun yang disampaikan oleh dia itu mudah sekali untuk dipercaya seseorang dan ditiru oleh banyak orang. Jelas kalau itu salah. Kemudian tidak mengedukasi juga, jelas itu benar, tidak mengedukasi. Tapi kita mau lihat dari sisi yang berbeda. Kita mau lihat, kita mau mengomentari dari sudut pandang yang berbeda. Gus Miftah adalah sosok yang besar di Indonesia ini. Terlepas dilihat besar itu dari sudut pandang keulamaannya, kegusannya, atau memang kontribusinya terhadap negara. Tapi yang jelas Gus Miftah menjadi sorotan untuk Indonesia ya, untuk rakyat Indonesia. Artinya siapa yang tidak kenal Gus Miftah? Semua orang juga kenal Gus Miftah, sekalipun secara tidak langsung, mungkin via medsos yang berkeliaran di medsos Anda hari ini. Kita semuanya kenal. Jelas sekali lagi perlu digarisbawahi, saya pribadi menganggap Gus Miftah salah dalam sisi penyampaian. Tetapi sikap seorang Gus Miftah itu sangat berpengaruh, ya, sangat berpengaruh. Artinya kita lihat dari sudut pandang yang berbeda bahwa seorang Pak Son Haji, kalau nggak salah, penjual es teh, dia mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari cara Gus Miftah menyampaikan. Yang mendapatkan manfaat di sini siapa? Pak Son Haji. Nah, itulah kenapa saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari sisi yang berbeda. Bahwa ternyata dengan cara seperti itu, Pak Son Haji oleh Allah itu dimuliakan dan rezekinya melimpah ruah lewat lisan seorang Gus Miftah yang mungkin menurut penilaian kita hari ini tidak pantas. Saya ingin bercerita dikit bahwasanya banyak sekali cerita dari peserta yang saya tangani dari klien saya. Ternyata banyak keajaiban yang mereka dapat itu lewat sesuatu yang menurut dia itu sebenarnya hina. Allah itu punya jutaan cara bagaimana caranya Allah itu mengabulkan doa manusia. Saya bisa sampai di posisi ini misalkan, di posisi yang sangat-sangat bersyukur saya sebenarnya. Tapi harus melewati hal-hal yang tidak mengenakan dulu menurut sudut pandang saya. Padahal sebenarnya menurut sudut pandang Allah semuanya baik-baik saja. Pasti seorang Pak Son Haji ini pernah berdoa agar dimuliakan. Pak Son Haji ini agar dilancarkan semua urusannya, dilimpahkan rezekinya. Pasti jauh sebelum kejadian ini dia pernah berdoa. Tetapi cara Allah mengabulkan lewat sesuatu yang tidak mengenakan bagi dia. Bukan bagi dia saja, tetapi bagi seluruh Indonesia mungkin tidak mengenakan. Tetapi seorang Gus Miftah itu hanya sekedar alatnya Allah untuk memuliakan seorang Pak Son Haji. Hanya sekedar alat saja. Allah menggunakan Gus Miftah lewat kata-kata yang tidak elok, tidak pantas. Ternyata endingnya adalah Pak Son Haji diangkat kemuliaannya oleh Allah, mendapatkan banyak hal, mendapatkan bantuan, mendapatkan umroh, mendapatkan banyak hal ketika Allah mau membuka jalan rezeki manusia. Tetapi lewat sesuatu yang mungkin tidak pernah kita sangka-sangka. Siapa yang akan menyangka kalau Pak Son Haji akan begini rezekinya? Tapi ingat, sehina-hinanya kalimat dari Gus Miftah, kalimat inilah yang menghantarkan seorang bapak penjual es ini menjadi mulia di hadapan rakyat Indonesia. Sehingga banyak yang menyantuninya. Coba perhatikan teman-teman, kita harus bijak ya, kita harus bijak. Jangan tiba-tiba melihat sebuah berita yang tidak baik menurut kita, langsung kita mengomentari. Saya sendiri juga masih mempelajari dari sisi pengembangan diri itu seperti apa. Dan banyak sekali tiba-tiba baru kejadian sehari dua hari mulailah orang-orang yang subscribernya banyak, ya kan, subscribernya banyak mau ngomentari. Hey, itu hanya sekedar konten, mumpung ada yang viral nih dibahas. Dan tahu tidak, si
pengomentar itu juga mendapatkan AdSense. Dengan harapan, sebenarnya hatinya juga punya harapan. Komentarnya bisa menjadi viral. Kita harus bisa melihat dari dua sisi. Saya sekali lagi tidak sedang membela Gus Miftah, tapi yang jelas Gus Miftah salah. Gus Miftah tidak mengedukasi. Gus Miftah tidak mencerminkan dari kata-katanya, dari kalimatnya, tidak mencerminkan sebagai ustadz ataupun ulama. Tetapi yang ingin saya komentari adalah saya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Lewat kata-kata yang tidak pas dari seorang Gus Miftah, kemuliaan hadir pada seorang bapak penjual es teh. Dan mungkin ini juga pun karena sebab keikhlasan Bapak Son Haji, si penjual es teh. Kalau nggak salah namanya Son Haji ya. Ini menunjukkan karena beliau ikhlas. Kalau dari video sekilas yang kita lihat, dia sempat menarik nafas kemudian buang nafas. Mungkin batinnya, ya Allah, begini amat ini hidup. Ya Allah, saya hanya ingin mencari nafkah lewat menjual es teh ini. Kenapa jadi digoblok-goblokin? Mungkin batinnya seperti itu. Nggak apa-apa ya Allah. Karena dia nggak punya kekuatan untuk berontak kala itu. Jadi yang muncul adalah keikhlasan penerimaan. Nah disitulah akhirnya Allah berikan kemuliaan. Ya semua ini bagian dari skenarionya Allah. Bagian dari ceritanya Allah. Ya. Seorang Gus Miftah mungkin kepleset menyampaikan dengan kalimat yang tidak elok, yang mungkin tujuannya adalah bercanda, tetapi itu bukan nilai candaan sebenarnya, yang mungkin banyak orang tidak bisa menerima, hanya bisa diterima oleh segelintir orang. Ya ini menjadi edukasi atau menjadi mungkin warning buat kita semuanya. Selaku para Gus juga harus bisa lebih bijaksana dalam penggunaan kata. Ada kata goblok, ada kata tolol, ya kebiasaan juga kita ngomong begini yang mungkin bagi pecintanya kata-kata itu adalah kata-kata cinta, tetapi bagi banyak orang kata-kata goblok, tolol, cancok dan sebagainya itu kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Itulah kenapa kita kalau mau mengatakan sesuatu, kita lihat dulu. Ini kalimat akan disukai banyak orang apa tidak nih? Walaupun kita sebenarnya tidak bisa membuat semua orang suka terhadap kalimat kita. Tetapi kan ada batasan-batasan lah. Ya, kata apa yang pantas untuk dikeluarkan gitu. Lebih-lebih seorang Gus Miftah hari ini mungkin menurut banyak orang adalah bagian dari kepemerintahan. Di mana menjadi sorotan, menjadi contoh untuk kita semuanya. Dan sebelum beliau terlibat dalam kepemerintahan, mungkin beliau sudah memang menjadi barometer banyak orang, artinya dicintai banyak orang. Ini saya berada di tengah pun sebenarnya komentar saya tidak penting, saya tidak ada kepentingan apapun, hanya saja saya merasa terpanggil untuk berbagi pendapat, melihat dari sudut pandang di tengah, melihat dari sisi tengahnya. Oh, kesalahan Gus Miftah itu seperti apa, kemudian keuntungan Pak Son Haji itu apa gitu ya. Nah, setiap kali ada sesuatu yang viral yang sifatnya mengarah pada Gus, misalkan begitu ya, mulai tiba-tiba meluap. Sebenarnya tanpa kasus seperti ini pun, tanpa Gus Miftah membuat kesalahan seperti ini pun, dasarnya orang benci aja. Artinya Gus Miftah juga oleh si pembencinya tidak akan disukai hanya karena Gus Miftah tidak mengucapkan kata goblok. Justru dia akan senang ketika Gus Miftah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kalau orang benci mah benci aja. Ini pelajaran buat kita semuanya sebenarnya. Semakin banyak bicara tuh semakin rentan salah sebenarnya. Terutama kami para pembicara ya. Tidak hanya seorang Gus. Intinya seorang pembicara kalau nggak berhati-hati bicara, ini menjadi ganyangan banyak orang gitu. Dan kalau bicara yang bukan faktnya juga, ini juga bisa menjadi bumerang. Intinya semoga bermanfaat. Saya hanya bisa atau berpendapat dari sisi tengah. Tidak ada kepentingan apapun di sini. Kenal juga enggak dari keduanya. Tetapi ada pelajaran besar untuk kita sebenarnya. Semoga bermanfaat. Dan jadi pembelajaran untuk Gus Miftah. Agar lebih bijak dalam penggunaan kata. Saya rasa Gus Miftah pun sudah mulai sadar sih bahwa dirinya salah. Dan Pak Son Haji harus banyak-banyak bersyukur ke Allah. Karena dengan keadaan seperti ini, dengan kejadian seperti ini, Pak Son Haji bisa dimuliakan oleh Allah dan menjadi sorotan rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.